Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Coach. Assalamualaikum, Selamat selamat pagi. pagi. Apa kabar kawan murid hari ini? Gimana kabarnya? Baik. 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 Oke deh, baik. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, terima kasih kawan murid semuanya yang sudah hadir pada pertemuan di pagi hari ini. Seperti biasa, di pagi hari di hari Sabtu pagi, kita ketemu lagi bersama Pak Yana dan juga teman-teman yang ada di kelas coding ini. Oke, nah seperti biasa, nanti kita akan kembali membuat project menggunakan Scratch Junior. Jadi nanti sambil Pak Yana menjelaskan materinya, silakan kawan murid semua sambil dipersiapkan untuk aplikasi Scratch Juniornya. Begitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, Pak Yana mau share screen dulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di hari ini. Ada yang menghitung nggak hari ini pertemuan yang keberapa? Ada yang menghitung tidak hari ini pertemuan yang keberapa? Tidak. Hari ini adalah pertemuan yang ke-15. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-15. Oke, Pak Yana share screen dulu untuk materinya. Silakan nanti sambil disimak materi yang Pak Yana sampaikan. Silakan teman-teman sambil dipersiapkan untuk ke aplikasi Scratch Juniornya masing-masing. Gitu ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15, di mana pertemuan hari ini kita akan membuat proyeknya namanya Geometry Dash. Ada yang tahu nggak Geometry Dash itu kira-kira nanti bakal gimana gamesnya? Ada yang pernah tahu atau nggak ada yang Tidak. bikin? Belum? Tidak. Oke, kalau belum pernah, nah nanti kita akan membuat projectnya itu Geometry Dash. Kemudian, karena programnya cukup banyak, sprite-nya juga banyak, dan juga page yang kita tambahkan lebih dari satu. Jadi nanti untuk pengerjaannya akan kita lakukan selama 2 kali pertemuan, yaitu di pertemuan yang kelima dan pertemuan yang ke-15 dan juga pertemuan yang ke-16. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ada yang mau pimpin doanya dulu? Silahkan, mau siapa nih yang mau pimpin doa? Boleh raise hand, silahkan. Siapa yang mau pimpin doanya? Oh, Azafani lagi, boleh. Silakan Azafani, boleh dipimpin doanya? Semoga kami bersama hari ini dapat belajar dan semangat akabat yang dan juga berbahan. Amin. Amin. Terima kasih Azafani sudah pimpin doanya ya. Oke deh, karena tadi sudah dipimpin doanya sama Azafani, sekarang kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di hari ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini Pak Yana mau mengingatkan kembali untuk peraturan kelas yang ada di kelas coding. Oke. Yang pertama, selama pembelajaran berlangsung, silakan kawan murid semua untuk menyalakan kameranya, biar nanti Pak Yana bisa bantu cek aktivitas kawan murid ketika mengerjakan proyeknya. Kemudian, kalau ada yang mau berbicara ataupun bertanya, silahkan bergantian. Jangan lupa pakai raise hand dulu, biar nanti tampilannya itu muncul di layarnya Pak Yana. Kemudian, kalau teman-teman ada yang mau ke toilet, ada yang mau sambil makan, sarapan, atau bawa bekal minum, boleh. Silahkan nanti izin terlebih dahulu di kolom chat. Kemudian, gunakan fitur chatnya dengan baik. Fitur chat digunakan untuk bertanya,
berdiskusi, dan juga untuk meminta izin. Kemudian yang terakhir, fokus mengerjakan tugasnya dengan baik. Karena hari ini kita akan membuat, pertemuan 15 dan juga pertemuan 16 ini adalah big project. Oke, adalah big project. Jadi semuanya kawan murid itu wajib mengerjakan dan juga nanti pada pertemuan yang ke-16 itu wajib mengunggah di LMS-nya. Karena big project ini nanti akan masuk ke dalam penilaian rapor, gitu ya. Untuk pengerjaannya nanti kita kerjakan bareng-bareng. Nanti kawan murid kalau sudah selesai di pertemuan 16, silahkan nanti diunggah ke LMS. Begitu ya. Oke, untuk peraturan kelasnya semua bisa disepakati? Kalau bisa disepakati, boleh thumbs up, angkat jempolnya dulu. Bisa ya? Oke, baik. Terima kasih kawan murid semuanya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materinya nih. Nah, Telepon dulu aja. pada pertemuan hari ini, nanti kawan murid akan belajar bagaimana membuat geometri dash dengan menggunakan blok program pesan, di mana blok program pesan ini nanti akan kita gunakan untuk Tapi menentukan tapi ambil. blok program pesan ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan menang ataupun kalah dari games yang akan kita buat. Oke. Nah, kemudian nih teman-teman perhatikan. Ini adalah tampilan dari project Geometry Dash yang akan kita buat. Nah, ini adalah tampilan halaman depannya. Nanti kita akan membuat atau akan menambahkan tombol play. Jadi nanti kalau kita klik tombol play-nya, maka nanti gamesnya itu akan bekerja atau akan dimulai. Kemudian nih, teman-teman perhatikan. Di sini ada berapa sprite nih yang harus kita tambahkan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10 buah sprite yang harus kita tambahkan. Ada sprite yang ada di Scratch Juniornya, kemudian ada sprite yang harus kita buat. Karena sprite-nya banyak, kemudian program yang harus ditambahkannya juga banyak, jadi untuk pengerjaannya akan kita lakukan selama 2 kali pertemuan. Pertemuan 15 dan juga pertemuan yang ke-16. Kemudian untuk page-nya itu nanti kita akan tambahkan 4. Oke. Nah, yang warna kuning ini, yang ada kotak-kotaknya, ini adalah page halaman depan. Oke. Halaman depan dia isinya itu adalah tombol play, ada judul, dan juga ada sprite sebagai hiasannya. Nah, nanti page-nya ada 4 ya. Ada tampilan awal, ada tampilan games, ada tampilan win, dan juga ada tampilan lose. Jadi kita tambahin page-nya 4. Kita nambahin sprite-nya ada 10, page-nya ada 4. Karena banyak, jadi kita bikin selama 2 kali pertemuan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu boleh. Oke, belum ada? Oke deh, kalau belum ada, Pak Yana mau tunjukkan dulu nih project akhir yang akan kita buat. Nah, nanti untuk page halaman depan, silakan teman-teman bikin sendiri ya. Nanti kita bikinnya bareng-bareng juga menggunakan Paint Editor. Kalau tampilan punya Pak Yana seperti ini ya, jadi ada persegi panjang, kemudian ada kotak-kotaknya untuk biar tampilannya itu lebih menarik. Oke, ini page yang pertama, tampilan awal. Kemudian page yang kedua, ini adalah tampilan games. Kemudian page yang nomor 3, ini kalau kita menang. Kemudian page yang nomor 4 kalau kita kalah. Gitu ya. Jadi page-nya ada 4, sprite-nya ada 10. Oke,
Sekarang Pak Yana klik bendera hijaunya nih. Nah, kalau Pak Yana klik bendera hijaunya, gamesnya udah bisa langsung dimulai atau belum? Kalau Pak Yana klik bendera hijaunya, gamesnya udah bisa langsung dimulai belum? Udah. Oke, sudah apa belum? Belum. Belum. Kita harus ngapain kalau pengen bermain gamesnya? Klik play. Betul. Kita klik tombol play-nya. Oke. Kemudian, untuk page nomor 2, nih, perhatikan teman-teman. Misinya seperti ini. Di sini ada sprite geometri. Nih, ada sprite geometri. Kemudian ada sprite kaktus. Ada sprite hati. Dan juga ada sprite burung. Oke. Tugasnya teman-teman adalah kita harus menggerakkan si geometrinya ini biar dia bisa loncat menghindari kaktus. Itu yang pertama. Kita harus bikin si geometrinya ini loncat biar dia tidak menabrak dengan kaktus. Kemudian yang kedua, kalau nanti geometrinya ini tertabrak oleh kaktus, maka kita akan kalah. Kemudian, kalau si geometrinya ini berhasil menangkap hati, maka nanti kita akan menang. Oke, jadi kita harus menghindar dari kaktus dan menangkap hati. Kak, gimana caranya biar si kaktusnya ini, biar si geometrinya ini dia bisa loncat? Nah, kita bikin si geometrinya ini bisa loncat dengan cara mengklik geometrinya. Jadi kalau geometrinya kita klik, nanti dia akan loncat menghindari kaktusnya. Sampai sini bisa dipahami cara mainnya? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak untuk cara mainnya? Jadi kita tadi harus menghindari apa? Harus Kaktus. harus menghindari kaktus. Kemudian apa yang harus kita tangkap? Yang harus kita tangkap hati atau burung? Yang harus kita tangkap apa teman-teman? Hati. Hatinya. Oke deh. Nanti kita bisa kalau misalnya kita udah menang atau kita udah kalah, teman-teman kalau mau melanjutkan lagi gamesnya, tinggal diklik tombol mulai lagi. Oke? Nah, Kak Ena klik dulu bendera hijau. Perhatikan ya cara mainnya nih. Kemudian, di sini kita belum bisa memainkan gamesnya. Kita harus mengklik tombol play-nya dulu nih. Kita klik tombol play. Nah, kita klik geometrinya biar dia loncat. Nah, tuh. Kalau kita berhasil menangkap hati, kita menang nih. Oke, kita mainin lagi. Nah, kita klik geometrinya biar dia loncat. Ah, nah, kayak gini. Misalnya kalau kita nabrakin sama kaktus. Nah, kalau kita nabrak sama kaktus, nanti dia akan ada tulisan, akan ada suara pop kalau menandakan dia itu bertabrakan sama kaktus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya geser dulu. Nah, kayak gini. Nah, kalau bertabrakan dia akan kalah. Oke deh, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak, teman-teman? Aduh. Tidak ada? Oke deh, kalau tidak ada, nanti kita akan membuat gamesnya ini selama 2 kali pertemuan. Jadi nanti teman-teman, misalnya hari ini belum selesai, tidak apa-apa. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Pertemuan hari ini, kita mau bikin dulu tampilan halaman depan, kemudian menambahkan sprite. Nanti sprite-nya ada yang ditambahkan di Scratch-nya, ada yang kita harus bikin sendiri. Pertemuan pekan depan, baru nanti kita akan memprogram
semua sprite-nya. Oke? Sudah siap bikin project-nya? Sudah siap semuanya? Oke? Oke deh. Kalau sudah siap, sekarang kita mulai saja untuk membuat project-nya. Oke, silakan dibuka untuk Scratch Juniornya. Oke, nah pada pertemuan hari ini kita akan bikin tampilan page-nya dulu. Di sini page-nya ada 4. Page tampilan awal atau tampilan halaman depan kita bikin pakai pen editor. Kemudian yang kedua, ketiga, sama keempat kita pakai yang ada di Scratch-nya dulu. Oke, silahkan teman-teman perhatikan ya sambil diikutin. Karena untuk membuat tampilan halaman depan menggunakan pen editor itu prosesnya juga cukup lama ya. Oke, kita seperti biasa kita klik kotak gambar pemandangan. Nih, kita klik kotak gambar pemandangan. Nah, kemudian karena kita mau bikin pakai pen editor, jadi teman-teman klik yang gambar koasnya dulu. Kita klik gambar koasnya, teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke bagian pen editor. Semuanya sudah sama seperti punya Pak Yana tampilannya. Sudah sama ya? Oke. Kemudian, salah. Sebentar. Kok Kak Yana bikin coretan? Nah, sekarang teman-teman silahkan pilih dulu warna dasarnya. Warna dasarnya mau pakai warna apa boleh bebas. Misalnya Pak Yana warna dasarnya mau pakai warna kuning. Nah, kemudian kalau sudah dipilih warna dasarnya, teman-teman klik gambar ember tumpah di pojok kanan bawah. Kalau sudah, kita klik area pen editornya. Nah, ini warna dasarnya Pak Yana pakai warna kuning. Oke, sudah bisa bikin warna dasarnya? Bisa ya? Oke. Selanjutnya, di sini kita mau bikin ini, bikin hiasan atau kita mau bikin bentuk-bentuk di halaman tampilan depannya nih. Nah, yang pertama, teman-teman pilih dulu yang bentuk kotak. Nih, pilih dulu bentuk kotak, kemudian kita pilih warna hitam. Pilih bentuk kotaknya, kemudian pilih warna hitam, selanjutnya pilih ketebalannya nih. Nanti ketebalan garisnya mau pakai setebal apa? Kalau Pak Yana pakai yang tengah-tengah aja nih, yang ketiga. Oke, pilih bentuk, pilih ketebalan, sama pilih warnanya. Saran dari Pak Yana, warnanya pakai warna hitam ya, biar nanti si garisnya itu bisa terlihat di bagian warna dasarnya. Sekarang, silahkan teman-teman bikin kotak-kotak persegi panjang. Nah, di sini misalnya Pak Yana bikin 1, 2, 3, 4, 5, 4. Di sini deh. Nah, misalnya Pak Yana bikin seperti ini. Nah, ini untuk bentuknya boleh bebas ya. Silakan teman-teman berkreasi. Silakan teman-teman boleh berkreasi, bentuknya boleh bebas. Bentuknya boleh bebas, banyaknya juga boleh bebas. Silakan bikin sekreatif mungkin. Kita klik, kemudian kita tarik. Ukurannya boleh bebas. Kemudian bentuknya juga boleh bebas, mau persegi panjang, mau kotak-kotak juga boleh. Yang penting nanti ada tempat untuk menyimpan tombol play dan juga sprite-sprite-nya. Nah, seperti ini. Ini boleh bebas ya, silahkan.
bikin sekreatif mungkin. Bentukannya boleh bebas, jumlahnya juga boleh bebas. Salah. Nah, oke. Silahkan teman-teman berkreasi ya. Bentuknya boleh bebas, banyaknya juga boleh bebas, ukurannya juga boleh bebas. Biar lebih menarik, Pak Yana bikinnya seperti ini. Oke. Ada yang kesulitan bikin ininya, biar nanti sama Pak Yana dibantu. Oke, silakan boleh sambil dibantu juga ya, Bunda. Kita bikin tampilan halaman depannya biar lebih menarik. Udah semuanya? Sudah? Udah. Oke. Kalau sudah diklik tanda checklistnya ya. Belum. Oke, silahkan boleh dilanjutkan. Ini kan sama. Kalau mau sama seperti punya Pak Yana boleh, mau bikin sendiri bentukannya juga boleh. Yang penting nanti ada tempat untuk tombol dan juga sprite-sprite-nya. Oke, Kak Yana kasih waktu 1 menit lagi deh untuk bikin halaman awalnya, silahkan. Hari ini kita akan banyak bikin sprite sendiri pakai pen editor ya. Karena tidak semua ada di Scratch-nya, jadi kita harus bikin sendiri. Oke, sudah? Alinka, Errol, dan juga teman-teman, sudah semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang nih, karena sprite-nya ini nggak akan kita pakai, kita hapus aja sprite-nya ya. Kita klik, ditahan lama sampai muncul tanda X, baru kita hapus. Nah, pertama, kita tambahkan dulu untuk judulnya. Kita mau bikin judul nih, teman-teman. Silahkan diklik. Di tengah-tengah stage ini ada huruf ABC. Ada huruf ABC, silahkan diklik. Kemudian teman-teman beri judul. Tadi judulnya apa, masih ingat? Judulnya apa tadi? Judul gamenya? Dash. Geometry Dash. Nah, kayak gini. Oke. Kalau mau teman-teman memperkecil ukuran tulisannya bisa. Di sini ada A-nya yang 3 tuh. Silahkan diklik. Ada ukuran yang paling kecil, sedang, dan juga paling besar. Kalau Pak Yana pilihnya yang sedang aja nih, biar cukup. Nah, kalau sudah, Pak Yana simpan di sini. Oke, silahkan diberikan judul dulu untuk gamesnya.
Oke, sudah semuanya menambahkan judulnya? Oke, sekarang nih, yang kedua, kita mau bikin tombol play atau bikin tombol mulai. Nah, sama ya, tombol play sama tombol mulai, itu kita bikinnya pakai pen editor. Caranya, di sisi sebelah kiri atas ada tanda plus, silahkan diklik. Kemudian kita klik lagi yang gambar koas. Kita klik yang gambar koas, biar nanti tampilannya pindah ke pen editor. Nah, seperti ini. Oke, sudah sama seperti Pak Yana tampilannya? Sama ya? Oke, pertama silahkan teman-teman pilih dulu. Belum. Gimana gimana? Oke, boleh silahkan Alinka dilanjutkan dulu. Oke, silahkan teman-teman pilih dulu warna tombolnya mau pakai warna apa, boleh bebas. Kalau Pak Yana mau pakai warna biru aja. Nah, pilih dulu warna tombolnya mau pakai warna apa. Kalau sudah dipilih, silahkan klik yang gambar bentuk kotak ini. Kemudian silahkan teman-teman bikin tombol di sini nih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Sudah bisa bikin tombol kotak persegi panjangnya? Nah, kalau sudah, kita warnai ya. Karena tadi kita sudah pilih warna biru, sekarang kita warnain. Klik ember tumpah yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian kita klik pada area tombolnya. Nah, seperti ini. Oke, ada yang masih kesulitan bikin tombolnya, ada yang belum selesai. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita mau menambahkan tulisan pada tombolnya nih. Nah, untuk warna tulisannya, karena di sini kita bikin tombolnya itu warna biru, jadi kalau pengen tulisannya terlihat, saran dari Pak Yana pilih warna hitam untuk tulisannya. Kita klik warna hitam, kemudian untuk membuat tulisannya, teman-teman pilihnya yang gambar ini nih, gambar ekor kucing. Di pojok kiri atas ini ada gambar ekor kucing, silahkan diklik. Nah, kalau kita sudah milih warnanya, sudah milih bentuk ekor kucing, silahkan teman-teman di sini tuliskan boleh play, boleh mulai, boleh start, boleh main. Kayak gini ya, teman-teman tulis nih. Nah, P, nih Pak Yana nih, P, jelek P-nya. P, P, kok jelek. P, L, A, Y. Nah, nggak apa-apa. Kok jelek ya? Silakan teman-teman tulisannya mau play, mau main, atau mau mulai juga boleh.
Kayak gini. Silakan Ayah Bunda kalau anandanya kesulitan boleh sambil dibantu ya. Nah, kayak gini. Bisa bikin tulisan play-nya? Saya. Sudah berhasil bikin tombol dengan tulisannya? Sudah berhasil? Oke, yang lain sudah berhasil? Errol sudah bisa bikin tombol play-nya, Errol? Bisa ya? Syafa bisa? Kak. Oke, kalau sudah bisa, silakan diklik tanda checklistnya. Nah, berhasil deh. Tuh ada tombol play-nya. Oke, sekarang kita tambahkan sprite-sprite-nya nih. Tadi ada sprite kaktus, ada sprite burung, dan juga ada sprite hati. Kita mau bikin sprite hatinya dulu ya. Sprite hatinya bikinnya sama seperti bikin tombol play dengan menggunakan Paint Editor. Oke, kita bikin sprite hatinya dulu teman-teman. Klik tanda plus. Nah, kemudian kita bikin pakai Paint Editor lagi. Kita klik yang ini nih apa namanya? Koas, astagfirullah. Kita klik yang koas, gambar koas. Nah, kalau hati kira-kira warnanya apa ya? Kalau hati biasanya warnanya apa, teman-teman? Ah? Kalau hati warnanya apa? Merah. Oke. Berarti yang pertama, kita pilih dulu warna hatinya warna merah. Nah, kemudian di sini teman-teman pilihnya yang ini ya. Pilih yang ekor kucing untuk menggambar hatinya. Kalau bentuknya sudah dipilih, warnanya sudah dipilih, silahkan di Pen Editor teman-teman bikin bentuk hati. Oke, kalau si garisnya sudah kita pilih, yang ekor kucing ini, pilih warna hatinya, baru teman-teman bikin bentuk hati di Pen Editornya. Nih, Pak Ena bikin bentuk hati, misalnya seperti ini. Hatinya kok tidak ini, tidak simetris. Nah, misalnya kayak gini. Atau teman-teman mau bikin yang lebih rapih juga boleh. Nah, kayak gini. Silahkan bikin bentuk hatinya. Nanti kalau bikin bentuk hatinya, misalnya Kak, aku terlalu kecil atau terlalu besar, nggak apa-apa. Nanti ukurannya bisa kita rubah. Gini ya. Jelek sekali ini hatinya. Ini aja. Oke, sudah bisa bikin bentuk hatinya? Oke, kita warnai hatinya pakai yang ember tumpah lagi. Kita klik yang ember tumpahnya, kemudian kita klik area hatinya. Nah, kayak gini deh. Berhasil. Bisa berhasil bikin hatinya, teman-teman? Berhasil? Oke, kalau berhasil bikin hatinya, silahkan diklik tanda checklistnya. Nah, kita simpan di mana nih hatinya? Misalnya di sini nih, hatinya simpan di sini. Nanti kalau misalnya bentuk hatinya terlalu kebesaran atau terlalu kecil, gak apa-apa.
nanti ukurannya bisa kita rubah. Selanjutnya, kita tambahkan sprite kaktus dan juga sprite burung. Kita klik tanda plus. Silakan teman-teman cari sprite burung dan juga sprite hatinya. Tambahkan sprite burung. Kita tambahkan sprite burung dan juga sprite hatinya. Sprite hati. Sprite kaktus. Nah, seperti ini. Oke, nanti kita bisa ubah ukurannya ya. Oke, bisa diikutin sampai sini? Yang akan kita tambahkan sprite-nya banyak, jadi teman-teman harus ikutin setiap step-stepnya ya. Kalau ukuran si sprite-nya ini terlalu besar, bisa kita kecilkan. Untuk memperkecil ukuran pakai program apa, masih ingat? Untuk memperkecil ukuran pakai blok program apa, masih ingat? Ungu. Hmm? Ungu. Warna ungu, pilihnya yang mana? Shrink atau grow? Shrink ya. Oke. Sering. Di sini Pak Yana mau memperkecil ukuran dari sprite kaktusnya. Kita pakai program shrink nih. Kemudian silahkan teman-teman klik shrinknya beberapa kali sampai ukuran kaktusnya mengecil. Nah, segini. Burung juga sama, kalau mau dikecilin pakai shrink. Nah, hati juga sama, kalau mau dikecilin pakai shrink. Kalau mau dibesarin pakai ini apa? Pakai grow. Bisa semuanya? Oke, sebelum kita lanjut ke page selanjutnya, silakan dicek dulu sudah lengkap belum untuk sprite sama tampilan-tampilannya. Sudah lengkap yang page nomor satunya, teman-teman? Kalau sudah lengkap, nanti Pak Yana lanjut ke page nomor 2. Oke, kalau sudah lengkap, kita tambahkan page nomor 2 ya. Silakan di sisi sebelah kanan, teman-teman diklik tanda plusnya. Nah, ini untuk page yang nomor 2. Nah, untuk page yang nomor 2, kita tambahkan dulu backdrop-nya. Seperti biasa, diklik kotak gambar pemandangan. Kemudian silahkan teman-teman pilih untuk page nomor 2-nya. Kalau Pak Yana pakai yang park aja atau taman. Nah, kalau sudah dipilih baru di checklist. Oke, ini page yang nomor 2 nih. Nah, kita sudah masuk ke page nomor 2. Di page nomor 2 itu adalah tampilan halaman game. Halaman tampilan game. Nah, kita hapus dulu sprite-nya. Oke, nah di tampilan halaman games, kita menambahkan 4 buah sprite. Ada sprite burung, ada sprite hati, kaktus, dan juga geometrinya. Sekarang, perhatikan langkah-langkah untuk membuat sprite geometrinya.
Karena sprite geometrinya ini tidak ada di Scratch, maka kita harus bikin pakai Paint Editor lagi. Caranya sama seperti kita membuat tombol play. Oke, kita klik tanda plus di sisi sebelah kiri. Kemudian kita klik gambar koasnya. Oke, sudah tampilannya sudah sama seperti Pak Yana. Oke, kalau sudah sama, sekarang kita bikin geometrinya menggunakan bentuk yang kotak. Pilih dulu bentuk yang kotak. Kemudian teman-teman silahkan pilih geometrinya warnanya mau pakai warna apa. Warnanya bebas. Kalau Pak Yana mau pakai warna biru. Nah, kalau sudah, silahkan teman-teman bikin bentuk kotak. Oke, bikin bentuk kotak. Nah, nanti misalnya kotaknya terlalu kecil atau kotaknya terlalu besar, nggak perlu khawatir. Nanti bisa kita atur ukurannya ya. Nah, kalau sudah kita warnai kotaknya dengan ember tumpah, kemudian kita klik area bentuk kotak yang tadi sudah kita bikin. Nah, warna biru. Oke, bisa diikutin? Oke, sekarang kita bikin matanya ya. Matanya kita pakai warna putih. Pilih dulu warna putih. Kemudian pilih bentuk yang bulat. Kita mau bikin nanti si matanya itu agak lonjong ke bawah. Jadi kita pilihnya yang bulat, nanti kita tarik menjadi lonjong. Nah, kalau sudah teman-teman bikin deh matanya. Satu. Kemudian yang sisi sebelah kanannya dua. Nah, nah, kalau sudah kita warnai matanya pakai ember tumpah lagi. Nah, kayak gini. Bisa? Kita bikin bola matanya yang hitamnya. Kita klik lagi warna hitam. Kita bikin bentukan yang elips lagi, yang lonjong di sini. Nah, kayak gini. Kita warnain lagi. Ini bentuk matanya atau susunan matanya boleh bebas ya, silahkan. Kita bikin garis untuk bibirnya. Ih, kok camel. Untuk hidungnya. Nah, kayak gini. Oke, silahkan teman-teman berkreasi untuk membuat geometrinya.
Oke, sudah berhasil bikin geometrinya? Kalau sudah, kita klik tanda checklistnya nih. Nah, geometrinya kalau terlalu besar atau terlalu kecil nggak apa-apa. Nanti kita bisa atur ukurannya ya. Sekarang kita tambahkan sprite yang lainnya lagi. Ada sprite kaktus, ada sprite burung, dan juga ada sprite hati. Nah, kita tambahkan dulu semuanya, nanti bisa kita atur ukurannya ya. Nah, untuk yang sprite hati, karena tadi teman-teman sudah bikin, jadi nggak perlu bikin lagi ya. Tinggal kita pakai saja sprite hatinya. Nah, kayak gini. Kita perkecil ukurannya pakai shrink. Kak, ini ukurannya terlalu besar. Kita pakai program shrink untuk memperkecil ukuran. Kita masukkan shrinknya pada setiap sprite, kemudian kita klik sampai ukurannya itu sesuai dengan keinginan. Nah, kayak gini. Burungnya juga sama, mau kita kecilin. Kemudian si ininya juga geometrinya. Nah, kayak gini. Oke, sudah lengkap dan ukurannya sudah sesuai belum? Yuk, nanti jangan sampai ada yang tertinggal ya. Oke, kalau sudah kita tambahkan page yang ketiga sama page nomor 4. Nah, untuk yang page nomor 3, kita tambahkan dulu. Kalau si backdropnya mau sama seperti page nomor 2 boleh. Kalau mau diganti juga boleh ya. Page nomor 3 kita tambahkan dulu backdropnya. Kalau mau sama seperti page nomor 2 boleh. Atau mau dibedakan juga boleh. Oh, sudah. Oke. Kemudian kita mau bikin tombol mulai lagi ya. Kita hapus dulu sprite-nya nih. Kita mau bikin tombol mulai lagi sama seperti kita membuat tombol play. Oke. Klik tanda plus, kemudian pilih yang kotak, pilih yang gambar koas. Nah, untuk tombol mulai lagi, cara bikinnya sama seperti tombol play, cuman tulisannya aja yang kita rubah. Tadi pilih warna biru, kemudian pilih yang kotak. Silakan teman-teman bikin persegi panjang. Kemudian kita warnain. Nah, ini tak nambahin sprite aja udah lama ya.
Nah, nanti pekan depan kita fokus di programnya. Silakan bikin tulisan mulai lagi. Mulai, mulai, mulai. Kok gini? Mulai lagi, lagi. Ini. Kalau bentuknya tidak simetris nggak apa-apa. Nah, bikin tulisan mulai lagi. Bisa? Nah, kemudian page 1 sudah lengkap, page 2 sudah lengkap, page 3 sudah lengkap. Sekarang kita bikin page yang nomor 4. Tambahkan dulu backdropnya. Silakan backdropnya boleh bebas atau mau disamakan seperti yang nomor 2 sama nomor 3 juga boleh. Nah, di page nomor 4 itu isinya sama seperti page nomor 3. Hanya ada tombol mulai lagi. Oke, kita hapus dulu sprite-nya. Karena tombol mulai lagi sudah kita buat tadi, jadi teman-teman tidak perlu bikin lagi. Tinggal kita pakai yang tadi sudah kita buat. Diklik tanda plusnya, kemudian masukkan tombol mulai lagi yang tadi sudah kita buat. Nah, sudah lengkap semuanya. Coba teman-teman boleh dibantu sama ayah bunda diperiksa page nomor 1, page nomor 2, page nomor 3, sama page nomor 4-nya. Kalau sudah lengkap, nanti pekan depan bisa kita program untuk masing-masing sprite-nya. Oke, silahkan dicek-cek dulu. Page-nya ada 4. Masing-masing page sudah dilengkapi sama sprite-sprite-nya. Nah, gini. Oke, sudah sama semuanya? Aman ya? Ya. Oke, jangan lupa disimpan. Biar nanti pekan depan kita lanjutkan kembali. Diklik yang warna kuning di pojok kanan atas. Kemudian silakan teman-teman boleh ini apa? Diganti nama projectnya. Misalnya geometri dash. Oke. Sudah ya? Sudah lengkap semuanya? Oke. Udah. Oke. Kak, ini satu pertemuan aja kita cuman bikin sprite sama backdropnya ya karena sprite yang kita tambahkan ada 10, page-nya ada 4. Kalau kita dilanjutkan dengan program nanti butuh waktu lagi. Oke? Jadi untuk pertemuan pekan depan, untuk pertemuan yang 16, nanti Ayana, ya, sprite-nya butuh sprite-nya berapa? sprite-nya tadi ada 10 kalau ditotalin semua. Dari page 1, page 2, page 3 sama page 4 itu kurang lebih ada 10 ini, 10 sprite. Dava boleh pakai naga sama robot. Untuk yang mananya? Yang sprite 1, 2, 3. Apa tuh? 1, 2, 3 apa aja yang harusnya Kak Ayana? Sprite Dava milihnya sprite robot sama robotnya robot di sprite 1, di sprite 2, di
Pokoknya Ya, yang harus ya. robotnya sampai sprite 2, naganya, naganya sampai sprite 3. Oke, pokoknya yang jadi player itu harus geometri yang bentuk kotak. Oke, karena temanya ini adalah geometri, jadi playernya pakai yang kotak. Biar apa? Biar nanti pekan depan, kalau Pak Yana menjelaskan ininya apa? Menjelaskan programnya, nanti Dava dan juga teman-teman bisa paham mana yang jadi player, mana yang jadi obstacle, mana yang jadi ininya apa? Yang jadi hatinya, gitu ya? Nih, Payana. oke. Oke, sudah selesai semuanya ya. Waktunya juga sudah habis. Nanti pertemuan pekan depan kita fokus ke pemrogramannya karena cukup banyak yang harus kita program. Nanti teman-teman diharapkan di pertemuan pekan depan itu bisa hadir kembali untuk menyelesaikan proyeknya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke deh, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita foto bersama dulu. Silakan kalau bisa menunjukkan proyeknya, bisa sekalian ditunjukkan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Oke, semuanya lihat ke kamera. Hiro sama Safa boleh kamera dulu sebentar. Oke, semuanya lihat ke kamera. Silakan berpose. 1, 2, 3. Oke, Kak Ena simpan dulu. Oke, sekali lagi silakan teman-teman lihat ke kamera lagi. Posenya boleh diganti. Oke, semuanya lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, sip, pintar. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoanya biar Pak Ena pimpin aja ya. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah mendampingi. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Nanti kita akan melanjutkan kembali untuk menambahkan programnya. Jadi jangan lupa, proyek yang tadi sudah kita buat silahkan disimpan. Oke? Pak Yana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah. Dadah, terima kasih.